Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu di pertemuan yang kedua, yaitu di mata kuliah metodologi penelitian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan pada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, langsung saja bahwa di dalam pertemuan yang kedua ini, capaian pembelajaran yang kami harapkan adalah para teman-teman mahasiswa sudah ketemu pembimbing, kemudian sudah dapat persetujuan judul, dan sudah dilakukan uji kejenuhan di kaprodi atau di TU. Jadi harapannya sudah siap dengan itu, atau kalau memang belum siap, ini adalah sebagai tugas jenengan untuk dikumpulkan di pertemuan yang ketiga. Jadi pertemuan yang ketiga harus sudah fit ya, harus sudah punya judul, harus sudah ketemu pembimbing, harus sudah dilakukan uji kejenuhan, supaya semua nanti berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Kemudian di dalam pertemuan ini yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, mahasiswa harus sudah memilih minimal 2 judul penelitian ya, 2 judul penelitian. Tujuannya apa? Jadi supaya dosen pembimbing itu bisa memberikan alternatif judul yang sekiranya teman-teman cocok ya, yang sekiranya teman-teman cocok untuk diangkat di dalam penelitian skripsi nanti. Jadi bagaimana judul yang cocok itu Pak? Judul yang cocok ya judul yang teman-teman semua itu bisa atau punya perkiraan nanti bisa saya selesaikan dengan baik, dan saya paham betul judul yang mau saya angkat, harus seperti itu ya. Kemudian bagaimana nanti menyelesaikan itu ya juga harus bisa ya. Kemudian mahasiswa harus punya jurnal pendukung judul penelitian yang dipilih. Jadi kemarin banyak yang bertanya, lebih baik judul dulu baru ke jurnal atau jurnal dulu baru ke judul Pak. Semuanya bisa dilakukan, teman-teman. Kalau memang sudah punya bayangan judul apa judul yang akan saya teliti ya, nah, tulis saja judul itu, kemudian baru mencari jurnal ya, insya Allah ada jurnal lah, ada jurnal pendukung, ada karena sudah banyak yang melakukan penelitian itu sudah. Kemudian dibalik juga silahkan jangan kumpulkan beberapa jurnal, kemudian jurnal tersebut juga jenengan rangkum menjadi sebuah judul ya, sebuah judul. Nah, terus bagaimana jenengan tertarik terhadap judul tersebut? Bagaimana? Itu ada 3 alasan yang bisa diangkat. Pilih salah satu alasan tersebut, pilih salah satu saja, tidak usah semuanya. Syukur kalau jenengan bisa memenuhi ketiganya ya. Yang pertama adalah fenomena. Apabila jenengan menemukan sebuah fenomena yang sekiranya itu fenomena baik atau buruk, silahkan diangkat. Misalkan jenengan menemukan bahwa banyak perusahaan yang bangkrut di Indonesia, itu kan fenomena yang buruk, tapi jenengan tertarik untuk melakukan kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, silahkan teliti itu ya. Nah, itu kalau fenomena yang baik Pak, ya banyak juga ya, beberapa perusahaan yang dapat penghargaan atau di pemerintahan yang dapat penghargaan dan lain sebagainya. Nah, itu silahkan jenengan angkat. Kenapa kok dia dapat penghargaan dan lain sebagainya, bisa diangkat. Kemudian alasan yang kedua tadi fenomena, alasan yang kedua adalah adanya saran dari peneliti sebelumnya. Jenengan kan sudah mengumpulkan beberapa jurnal penelitian ya,
Itu coba dilihat saran untuk peneliti selanjutnya apa. Coba dilihat yang paling belakang di bagian penutup, yaitu kesimpulan dan sarannya apa, coba dipenuhi saran tersebut. Jadi itu sebagai alasan jenengan tertarik pada judul tersebut, silahkan, itu bisa diangkat. Kemudian adanya riset gap, ini alasan yang ketiga. Ini biasanya untuk penelitian-penelitian yang menganalisis hipotesis, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh ini terhadap ini. Nah, itu kan hasil penelitian banyak itu yang melakukan penelitian. Coba jangan cari hasil penelitian yang berbeda antara variabel ini diteliti oleh orang A kok hasilnya positif, diteliti oleh si B kok hasilnya negatif. Lah itu dicari riset gapnya itu ya. Ada enggak Pak? Yo ada. Jadi hasil penelitian itu sudah bisa di apa ya, ya sudah bisa di apa, kalau dipastikan itu ya umumnya ada yang positif, ada yang negatif, ada yang ditolak, ada yang diterima ya. Jangan khawatir, cari saja, jenengan akan menemukan alasan tiga itu, pilih salah satu, kalau bisa semuanya silahkan, malah lebih bagus. Kemudian ketiga, mahasiswa harus sudah ketemu dosen pembimbing. Jadi judul yang jenengan coba angkat, judul yang coba jenengan pilih, di konsultasikan dengan dosen pembimbing yang sudah ditetapkan oleh prodi. Bagaimana sarannya, bagaimana apa itu masukan-masukannya, coba jenengan apa itu coba jenengan ini penuhi ya, coba jenengan lakukan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah oke, kemudian jenengan harus, yang keempat langkahnya adalah sudah melakukan cek kejenuhan di TU. Coba lakukan cek kejenuhan di TU, itu nanti hasil kejenuhannya gimana. Kalau belum jenuh berarti jenengan bisa lakukan judul penelitian tersebut diangkat ke dalam penelitian skripsi. Kemudian mahasiswa harus sudah mengisi form pengajuan judul. Jadi kalau jenengan tahap sekarang sudah memegang form pengajuan judul, ini sebagai senjata jenengan untuk melanjutkan di dalam penelitian skripsi. Nah, oke, kita lanjut. Oke, ini saya kasih contoh bahwa ada judul dampak kompleksitas usaha dan kompleksitas EDP terhadap audit delay studi empiris pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek tahun 2013. Ini misalkan seperti ini. Berarti di sini ada dua variabel independen dan ada satu variabel dependen. Variabel independennya yaitu variabel bebasnya adalah kompleksitas usaha, itu yang X1, dan kompleksitas EDP itu yang X2 terhadap audit delay. Ya, Z-nya adalah audit delay. Kalau dibuat kerangka pemikirannya seperti ini. Jadi kompleksitas usaha mempunyai pengaruh positif terhadap audit delay, kompleksitas EDP mempunyai pengaruh negatif terhadap audit delay. Nah, jadi semua ini ada artinya semua ya. X1 adalah variabel independen yang pertama, yaitu kompleksitas usaha. Kompleksitas EDP sebagai variabel independen yang kedua, X2. Kemudian audit delay sebetulnya ini sebagai Z ya, sebagai Z. Ini saya ambil dari tesis saya, audit delay itu saya jadikan di tesis saya sebagai mediasi atau intervening, tapi ini bisa diganti sebagai Z ya, sebagai Z untuk S1. Okay. Dan H1 H2 itu apa Pak? H1 H2 adalah bagaimana pola pikir jenengan di dalam menghubungkan antara kompleksitas usaha dengan audit delay ya, audit delay. Jadi hipotesis yang pertama menyatakan kompleksitas usaha mempunyai pengaruh positif terhadap audit delay. Artinya apa? Logika berpikirnya seperti ini. Kompleksitas usaha semakin besar itu pengelolaannya kan semakin rumit ya, pengelolaannya semakin rumit, punya cabang di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pengelolaan itu masih sulit, harus melakukan konsolidasi, harus melakukan penggabungan laporan keuangan dan lain sebagainya dari
dari perusahaan cabang yang satu dengan perusahaan cabang yang lain. Kemudian akhirnya apa, dalam melakukan pelaporan keuangan itu mengalami keterlambatan, ya, perlambatan seperti itu. Yang semakin semakin terlambat di sini diukur dengan hari. Jadi kalau semakin kompleks itu pengaruhnya pada majelis semakin lama seperti itu. Beda dengan kompleksitas EDP. Ini saya rumuskan sebagai hipotesis yang negatif. Artinya apa? Semakin EDP itu electronic data processing. Di dalam mengolah data itu menggunakan elektronik semua. Jadi semakin kompleks kegiatan-kegiatan EDP itu malah akan semakin cepat karena sistemnya, aplikasinya sudah canggih dan lain sebagainya. Akhirnya dalam membuat laporan keuangan cepat selesai dan waktu audit delaynya, waktu pelaporan itu semakin sedikit. Jadi ini artinya seperti itu loh kita berpikirnya. Oke, sudah paham? Kalau belum paham bisa nanti didiskusikan di dalam ruang diskusi, ya. Saya melihat jam terus ini saya rekam jam 5, waktunya saya akan pulang, tapi kita lanjut dulu sampai selesai. Kemudian dari sini kalau kita melihat tugas kita di pertemuan hari ini, berarti sudah punya judul, sudah punya bagaimana jenengan nanti coba menyelesaikannya, sudah punya pola pikir, sehingga jenengan kedepannya itu bisa menyelesaikan, yakin bisa menyelesaikan. Oke. Kemudian dilanjutkan di penelitian terdahulu, jenengan langkah selanjutnya harus punya jurnal. Jadi jurnal ini beda dengan jurnal di akuntansi, ya. Jurnal di akuntansi debit kredit beda. Ini adalah hasil penelitian yang dipublikasikan. Ini saya kasih contoh 2 terkait dengan judul. Jadi di dalam jurnal penelitian itu harus ada salah satu variabel yang jenengan angkat. Syukur-syukur ya seperti ini. Contoh yang pertama, ini penelitian Aston, yaitu di tahun 1987, ya. 1987 itu dia melakukan penelitian yang berjudul Empirical Analysis of Audit Delay. Jadi meneliti data empirik tentang keterlambatan laporan keuangan. Ini variabelnya banyak sekali, sampai 14, ya, sampai 14. Di sini saya ambil kenapa? Karena di sini ada audit delay-nya Y, kemudian di kompleksitas EDP. Jadi di dalam tesis itu harus ada syaratnya jurnal internasional, ya, salah satu jurnal internasional. Di sini Aston juga jurnal internasional, di bawah di Foley dan Palmon ini juga jurnal internasional, ya. Tapi saya bahasakan dengan bahasa Indonesia di sini. Jadi ada variabel kompleksitas EDP, kalau di saya adalah sebagai apa itu variabel yang kedua, saya hubungkan dengan audit delay. Nah, ini yang saya blok kuning, ini adalah variabel yang saya pakai di dalam penelitian saya. Kemudian juga ada yang kedua adalah penelitian Foley dan Palmon. Nah, yang judulnya adalah Timelines of Annual Earning and Announcement Some Empiric Evidence Author. Ini terkait dengan timeline batas waktu annual earning, dari batas waktu pelaporan. Kalau di sini yang diartikan juga di sini adalah audit delay. Nah, kemudian saya lihat yaitu kompleksitas perusahaannya. Yaitu kompleksitas perusahaan kalau di kerangka tadi adalah variabel yang X1 atau variabel independennya. Ya, ini contoh-contoh yang jurnal penelitian. Kemudian hasilnya kalau bisa ditulis seperti ini. Sampaikan hasil di kolom hasil ini adalah secara parsial, ya. Tapi kalau sama silahkan dikumpulkan. Misalkan jenis opini, jenis perusahaan, industri, dibandingkan finansial dan lain sebagainya, kompleksitas EDP yang lemah dan perjanjian ini berpengaruh positif signifikan. Jadi semua variabel yang di sini adalah berpengaruh positif signifikan terhadap audit delay.
Kalau melihat dari penelitian saya ini malah bertolak belakang, karena di sini kompleksitas EDP berpengaruh positif signifikan, tetapi saya tadi angkat sebagai pengaruh negatif yang signifikan, gitu ya. Kemudian di sini industri dan lain sebagainya tidak berpengaruh signifikan. Kemudian untuk yang kedua, ada hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, dan kualitas penilaian internal dengan audit delay. Di sini walaupun alat analisisnya beda, regresi, ini korelasi, tetap ini saya pakai, ya saya pakai, dan ini terbukti bahwa ukuran di sini kompleksitas usaha mempunyai hubungan yang kuat, ya, terhadap audit. Jadi nanti coba disusun seperti ini, jurnalnya disusun seperti ini, jurnalnya disimpan filenya, kemudian judulnya coba difokuskan. Kalau jenengan mempunyai 2 judul, ya harus ditunjang jurnal-jurnal sebagai penunjangnya, silakan. Tapi kalau jenengan punya 1 judul dan mantap, dan ini belum ada yang meneliti, misalkan masih jarang dia meneliti, silakan angkat, silakan, tidak masalah. Tapi lebih baik minimal 2 judul supaya pembimbing bisa memilihkan judul pada jenengan. Tapi kalau jenengan sudah kuat mempertahankan judul jenengan, saya ingin jempol, jenengan sudah paham judul jenengan. Itu ya. Jadi ini pertemuan kedua, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pintu pembuka jenengan untuk mengerti inilah bagaimana cara mengumpulkan referensi, bagaimana cara menyusun judul, bagaimana saya mengangkat judul, seperti itu ya. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Teman-teman mahasiswa atau yang mendengarkan dari penjelasan ini menjadi cerah, ya, menjadi mudah, dan tidak takut terhadap menghadapi skripsi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.